Shalom teman-teman, apa kabar? Saya percaya semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Mari hari ini kita mau fokus menyembah Tuhan. Meskipun kalian tidak berada satu tempat dengan kita percaya Tuhan juga hadir. Mari kita bersama ikuti ibadah hari ini dengan fokus. Mulai dari pujian dan penyembahan dan sampai nanti ada renungan. Kita mau sungguh-sungguh fokus. Tapi terlebih dahulu mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Bila sampai saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kemampuan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kau layakan setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kau segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Bapa. Kau setia, Kau mulia, hati kami tenang Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam, kami aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh Bapa yang setia, tiada Allah yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kesetiaanmu membuatku bersyukur. Oh, haleluya. Kami mau menyembahmu, lebih lagi menyenangkanmu. Haleluya Tuhan, biar kami menyembah dan memujimu, Yesus, sebab Kau yang layak untuk terima pujian. Oh, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya,
Oh Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, oh yang berkuasa, ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, ya Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku, ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Shalom Yutentin. Shalom. Kita sekarang mau mengadakan Q&A berdasarkan tema kita yaitu Love and Dating. Tante Weni bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah dikirim di postingan IG kita lewat kolom komentar. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Oke, jadi pertanyaan pertama dari @catherine_tpr. Cara bedakan jodoh dari Tuhan sama yang bukan jodoh dari Tuhan gimana? Thank you, God bless you. Oke, pertanyaan pertama ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Tadi ada pertanyaan dari temanmu Catherine. Bagaimana cara membedakan jodoh yang dari Tuhan atau yang bukan dari Tuhan? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada satu ayat mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita yang mencintai Tuhan dan hidup dalam rencananya, maka Tuhan pasti ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kita, termasuk jodoh kita, ya. Kalau dari Tuhan itu yang pasti seiman. Yang kedua, Tuhan kepada Adam dan Hawa memberikan penolong yang sepadan. Ya, jadi yang pasti seiman, yang kedua sepadan. Kenapa harus sepadan? Ya, supaya komunikasi juga saling membangun, saling menopang di dalam pertumbuhan rohani. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi kalau Tuhan memberikan jodoh kepada kalian, ini maksudnya bukan untuk terus hidup kalian makin jauh dari Tuhan, namun membawa kalian itu lebih dekat kepada Tuhan, bersama-sama, bertumbuh bersama. Ini kalau yang memang dari Tuhan. Nanti jodoh dari Tuhan itu seperti apa? Kalian sendiri itu ada pergumulan, harus ada pergumulan dalam hidupmu. Artinya tidak sembarangan ya, kita bergumul, kita minta tanda, harus ada kepekaan dalam hidup kita. Dan kepekaan itu timbul karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ingat ya, kita rajin baca firman, ada persekutuan dengan Tuhan, ada pujian penyembahan, sehingga saat Tuhan berbicara kepada kalian itu ada kepekaan. Ya, itu minta tanda jodoh dari Tuhan. Yang seperti apa, minta kepada Tuhan. Dan kalau itu pilihan Tuhan, pasti terbaik, pasti, ya toh. Nggak kan yang Tuhan berikan kepada kalian mesti yang terbaik. Kalau kalian benar-benar menyerahkan hidupmu dalam kedaulatan Tuhan. Tapi terkadang, ini terkadang ya, manusia itu ngeyel, sudah tahu nggak seiman mungkin, atau sudah tahu orang ini membawa dia jauh dari Tuhan, tapi namanya cinta, kadung cinta ya toh, terus seenaknya sendirilah. Terus ada yang tanya juga, itu dari Tuhan atau enggak? Ya terkadang itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk kalian jalani. Kenapa ya? Karena Tuhan menghargai hak bebas seseorang, free will kita. Itu ya, jodoh dari Tuhan itu. Lanjut? Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan dari @Vivian Forliana. Jodoh di tangan Tuhan apa manusia? Katanya manusia yang menentukan, Tuhan yang membuka jalan. Apa benar? Wok, thank you. Ada wok-woknya. Enggak apa-apa, dibaca semua aja. Nah, menurut kalian jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Tuhan. Hah? Tangan Tuhan. Di situ dikatakan apa benar? Ini pertanyaannya ya. Apa benar manusia yang menentukan, Tuhan yang buka jalan?
Lah terus kalau tante jadi Tuhan tak jawab kok penak, ya kan? Nah, artinya kalau kita yang tentukan Tuhan buka jalan kan, Tuhan harus nurut maunya kita, ya tak? Nah kalau untuk tante, ya seperti pertanyaan pertama, kalau memang kita jodoh itu Tuhan yang menentukan, ya kita harus manut sama kedaulatan Tuhan, manut sama maunya Tuhan, dan pilihan Tuhan itu tidak mungkin salah, meskipun mungkin untuk kita, aku kok tidak cocok ya sama ini, tapi kalau Tuhan tentukan dia itu jadi pasanganmu, itu pasti yang terbaik. Untuk bersama-sama bertumbuh, bersama-sama saling membangun, terlebih di dalam kerohanian ini akan menjadi pasangan yang sepadan. Ya, jadi jodoh di tangan Tuhan. Jadi salah pendapat yang mengatakan bahwa manusia yang menentukan, Tuhan yang buka jalan. Ini saya rasa kurang pas. Ya. Oke. Lanjut, mungkin ada yang lain? Ya, ini pertanyaan ketiga nih, Toh. Oke. Pertanyaan ketiga dari Fidel Viana. Kenapa kok masalah cinta sama cita-cita itu susah banget jalan dampingan? Thanks. Kalau menurut Tante, masalah cinta sama cita-cita seharusnya bisa berjalan berdampingan. Kalau orang bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi buat kalian sebagai pelajar, ya, teen and youth, masih SMP, masih SMA, jalan kalian ke depan itu masih panjang. Jadi kalian harus mengerti mana yang menjadi skala prioritas. Prioritasmu apa? Namanya sebutan kalian itu apa toh? Pelajar. Pelajar tugasnya? Jadi yang porsi terbanyak adalah belajar, bukan pacaran. Ya kita tidak bisa melarang untuk kalian dekat, senang, suka sama orang, seseorang, lawan jenis itu, kita tidak bisa melarang. Cuman tentukan skala prioritas. Dan ingat perjalananmu ke depan masih panjang. Cita-citamu itu harus jadi yang utama daripada pacaran. Kalau cinta itu tadi menghambat langkahmu menggapai cita-cita, yaitu harusnya kamu bisa mengambil prioritas. Jangan sampai lebih mengedepankan cintamu itu gagal di cita-cita. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Ya, jadi harusnya bisa berjalan bersama, kalian bisa atur waktu dengan baik, kalian memilih, makanya ayat mengatakan pergunakanlah waktu yang ada dengan bijak. Tapi kalau kalian merasa belum bisa mengatur waktu dengan baik, ya lebih baik saran Tante prioritaskan cita-cita dulu. Itu, udah cukup. Ada lagi? Udah itu aja. Ya itu aja pertanyaan yang bisa kita bacakan untuk sekarang ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami mohon maaf, mungkin di lain kesempatan bakal kami jawab. Makasih. Oke, pesan Tante kepada anak-anak teen dan youth sekalian, ya, sesuai dengan visi kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu visi kita. Jadi supaya kalian sebagai anak-anak muda tidak dianggap rendah oleh siapapun, maka kalian harus mampu jadi teladan. Termasuk dalam gaya berpacaran, termasuk dalam kehidupan percintaan. Karena temanya ini love and dating, ya. Itu kalian tetap harus bisa jadi teladan. Zaman sekarang seusia kalian dilarang untuk tidak pacaran atau tidak saling jatuh cinta sesama jenis, kami tidak bisa melarang. Cuman pesannya tetap jadi teladan. Kalau mau pacaran, pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat kalian sudah mengerti, tahu batas-batasnya. Kalian diajarkan bagaimana menjaga kelakuan kalian dengan firman Tuhan. Bagaimana memagari hidupmu, membentengi dengan firman Tuhan. Tante dan orang tuamu pasti mendoakan kalian menaruh roh takut akan Tuhan dalam hidupmu. Jadi gaya berpacaran anak-anak muda yang anak-anak Tuhan berbeda. Yaitu bisa menjaga kesucian, bisa menjaga kekudusan, saling membangun, saling menopang, bertumbuh bersama di dalam iman, bukan saling menjatuhkan, bukan untuk menghancurkan. Ya, pesan Tante, tetap jadi teladan meskipun engkau muda. Dalam perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, kesucianmu, cara berpikirmu, jadi berkat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami bisa melakukan ibadah meskipun lewat streaming ini Tuhan, ini semua bukan kuat dan gagah kami. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang limpah. Terlebih untuk anak-anak muda-Mu, anak Tin dan Yud JKI Mahanaim, serta pemirsa di rumah Tuhan. Sehingga mereka masih boleh memuliakan nama-Mu, memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat sharing singkat tadi Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan seperti ini. Tuhan, kami saat ini berdoa, sehati sepakat berdoa untuk seluruh anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan, benar-benar hatinya adalah hati yang mengasihi Engkau. Hatinya adalah hati yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan juga Tuhan, semangat mereka, roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda, dimanapun mereka berada, taruh roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Pagari kehidupan mereka, pergaulan mereka, bentengi mereka dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Firman Tuhan memagari langkah-langkah hidupnya, sehingga mereka tidak keluar dari rel-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan kasih-Mu. Di tengah pandemi ini kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hanya Kau yang mampu melalukan ini semua dari di dalam bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pemimpin dari bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri, staf-staf dan jajarannya sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan hikmat marifat-Mu supaya mampu menghadapi pandemi ini dengan keputusan yang bijak yang dari Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun gereja-gereja berada Tuhan. Tetap gereja ini membangun persekutuan dengan Engkau. Jemaat-jemaat dibangun dengan ibadah streaming atau apapun yang cara yang bisa dilakukan untuk tetap menyala api roh mereka di dalam melayani Tuhan, di dalam memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini, namun sebelumnya juga kami berdoa untuk para medis, dokter dan perawat yang bertugas di garis depan Tuhan. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Juga keluarga yang ditinggalkan Tuhan yang memelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri streaming pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.